cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kalau Anda sempat menyaksikan rekaman acara Indonesia Lawyer Club pekan lalu, 15 September, rasanya sih Anda akan setuju dengan pernyataan saya ini. Kualitas orang yang mewakili kubu Anies di acara itu sungguh memalukan. Apalagi karena kubu Anies harus berhadapan dengan wakil partai anak muda berpikiran cemerlang PSI. Orangnya Anies Baswedan yang muncul adalah Geish Khalifah. Dia ini andalan Anies, bukan karena Geish pintar, tapi karena dia ini tidak punya rasa malu. Apapun akan dia katakan untuk melindungi Anies. Dia sudah berulang kali muncul di ILC TV One, dan lazimnya atau selalu dia muncul dengan sebutan aktivis sosial. Itu saja sudah mencerminkan ketidakjujurannya. Dia seperti ingin membangun citra bahwa dia itu adalah bagian dari masyarakat sipil yang netral. Padahal dia adalah komisaris badan usaha milik daerah PT Pembangunan Ancol. Ia baru diangkat pada akhir 2019 lalu dan nampaknya karena kedekatannya dengan Anies. Dan sejak saat itulah dia dengan muka badak menjadi juru bicara Anies Baswedan. Pernyataan alumni HMB ini sering menggelikan. Ketika Januari lalu banyak warga mengkritik Anies karena kegagalannya menangani banjir Jakarta, Geish rampangan menuduh kritik itu lebih banyak unsur politisnya. Geish juga meracau ketika pada April lalu SMRC merilis survei nasional yang menunjukkan Anies kalah dari Ganjar Pranowo sebagai kepala daerah yang cepat merespons penyebaran COVID-19. Dalam survei nasional yang melibatkan 1.200 responden dari 34 provinsi ini, 78% warga Jateng menilai Ganjar Pranowo cepat mengambil kebijakan penanggulan COVID-19. Sementara itu, hanya 62% warga Jakarta yang menganggap Anies bertindak cepat. Tiba-tiba saja Geish berceloteh bahwa SMRC adalah lembaga survei abal-abal. Dia menuduh SMRC adalah lembaga survei tukang tipu, tukang utak-atik angka. Dia juga menuduh SMRC membuat survei sampah sebagaimana otak pemiliknya. Nah, kegalauan logika itu yang kembali terlihat di ILC pekan lalu. Topiknya adalah soal keputusan Anies yang berubah-ubah soal PSBB di Jakarta. Yang muncul mewakili PSI adalah anggota DPRD DKI William Aditya. Kubu Anies nampaknya tahu persis bahwa William akan bicara kritis. Mereka tahu bahwa yang harus tampil melawan PSI adalah preman yang tidak perlu unggul dalam hal argumen, yang penting bermuka badak. Dan itulah yang terjadi. Publik disuguhi dagelan yang memalukan dari kubu Anies. Kualitas Geish terbanting. Kubu Anies seperti kaum amatiran yang harus berhadapan dengan anak muda yang cerdas, santun, dan kritis dari PSI. Seperti biasa, kritik dari PSI disajikan dengan cara yang sangat tertata rapi. William mengkritik Anies yang dianggapnya tidak serius menegakkan protokol kesehatan di masa PSBB transisi. Dia menunjukkan contoh-contoh yang sangat mudah dipahami. Ada sejumlah kebijakan Anies yang dianggap William kontraproduktif terhadap upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Misalnya saja, soal pemberlakuan kembali kebijakan ganjil genap untuk kendaraan pribadi di masa PSBB transisi. Ini menurut William tanpa terhindarkan mendorong penumpukan penumpang di transportasi umum. Padahal angka penyebaran COVID-19 di sarana transportasi umum di Jakarta termasuk yang tertinggi. William juga mempersoalkan kebijakan Anies mengizinkan kembali Car Free Day yang mendorong terjadinya penumpukan orang tanpa jarak yang cukup. Selain itu, Anies juga dikritik karena mengizinkan berbagai demonstrasi tanpa penerapan protokol kesehatan yang ketat. Itu semua adalah rangkaian contoh sederhana tentang betapa tidak sensitifnya kebijakan Anies terhadap memburuknya kondisi COVID-19 di DKI. Dalam analogi William, alih-alih mengurangi kecepatan kendaraan, Anies justru seperti menancap gas. Jadi bisa dipahami kalau jumlah mereka yang terkena pun meningkat. William juga menyarankan agar pemerintah DKI meningkatkan kontak tracing. Dia menyebut apa yang dilakukan pemerintah DKI sekarang sebenarnya sudah lebih dari standar yang ditetapkan WHO.
Namun William tetap menyarankan agar jumlah orang yang dilacak ditingkatkan dari 6 menjadi 25 per kasus. Di luar itu, kritik terbesar PSI adalah soal kelemahan Anies dalam mengkoordinasikan langkahnya dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah lainnya. William bahkan harus memberikan nasihat yang sangat elementer, yaitu Anies harusnya tidak mengambil kebijakan sendiri tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat, karena Indonesia bukan negara federasi. Dia mengingatkan Anies bahwa pada akhirnya pemegang komando itu adalah Presiden Jokowi dan pemerintah pusat. Jadi kalaupun Anies mau menginjak rem, jangan rem mendadak. Keputusan Anies tiba-tiba menginjak rem darurat justru bisa menimbulkan tabrakan beruntun. William misalnya memberi contoh bahwa Anies sampai melakukan 2 konferensi pers soal PSBB dengan selisih hanya 4 hari dengan isi kebijakan yang berubah-ubah. Itu menurutnya jelas menunjukkan betapa tidak terkoordinasinya langkah Anies. PSI melontarkan kritik dan masukan itu dengan sangat tenang dan artikulatif. Namun ketika giliran Geis bicara, yang terlihat adalah dagelan yang memalukan. Kubu Anies jelas tidak bisa menjawab segenap kritik PSI itu. Karena itulah Geis meracau. Dia mula-mula membangun kesan bahwa dia sebenarnya enggan datang ke ILC dan baru bersedia datang karena mendapat instruksi Karni Ilyas. Dia lantas bicara tentang bagaimana dia sibuk terlibat dalam operasi katarak gratis, membangun sekolah-sekolah, dan mengembangkan radio dakwah. Dia juga membual soal dia adalah pengusaha yang sangat paham tentang logika bisnis. Baru setelah itu semua, dia masuk ke tahap kekacauan yang paling epik malam itu, yaitu soal PSI. Geis sama sekali tidak menjawab kritik PSI. Geis gak sanggup menanggapi kritik PSI. Dan karena itu dia menuduh bahwa tujuan sebenarnya PSI adalah menjatuhkan Anies Baswedan. Dengan gaya suami merajuk, Geis mengatakan bahwa PSI kok tidak pernah memuji Anies. PSI katanya hanya bisa mengkritik Anies tanpa pernah melihat sisi positif Anies. Dengan mencengangkan, Geis menuduh bahwa PSI bungkam ketika Anies menyatakan ada corona di DKI, ketika Anies membangun laboratorium, dan ketika Anies ingin melaksanakan PSBB. Menurut Geis, PSI seharusnya bersinergi dengan pemerintah dan bukan malah membuat komentar-komentar yang membuli Anies. Dan puncak dari segenap dagelan kebodohan ini adalah ketika di ujung presentasinya Geis menantang PSI bertarung dalam Pilkada 2022. Ada Pilkada 2020. Perjuangkan Pilkada 2022. Jangan ditunda. Kita beradu dan bertarung lagi di sana dan kita tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Kita bertarung di sana, kata Geis. Kita tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, kata Geis. Seperti saya katakan, kualitas kubu Anies ini jauh di bawah anak-anak muda PSI. Tak satu pun kritik William dibahas Geis. Tidak satu pun. Geis nampaknya tidak ingin publik memikirkan dan membicarakan kritik PSI dengan mengalihkan pembicaraan sehingga seolah-olah kritik PSI didasari pada niat jahat. Geis dengan arogan mengajari PSI tentang peran parlemen dan partai politik yang sialnya salah pula. Logika Geis cacat secara mendasar. Parlemen memang seharusnya mengawasi dan kalau perlu mengkritik pemerintah ketika pemerintah dianggap mengeluarkan kebijakan yang tidak melindungi rakyat. Kenapa PSI harus memuji-muji pemerintah? Kenapa PSI tidak boleh menunjukkan kesalahan kebijakan Anies? Dan apa pula relevansi ini semua dengan Pilkada 2022 yang belum tentu juga ada? Dan ketika Geis mengatakan kita bertarung di sana, yang dimaksud kita oleh Geis itu siapa? Memang parpol apa yang diwakili Geis? Tapi mungkin memang berlebihan juga ya bagi saya untuk membicarakan logika Geis. Geis itu sekedar mewakili kualitas dan kapasitas kubu Anies. Kualitas mereka yang berada di kubu Anies ya memang di situ. Anies juga dulu menjadi gubernur bukan karena kualitas, tapi karena kampanye kebohongan tentang agama.
gubernur semacam Anies dikelilingi orang-orang semacamnya. Jangan pernah harapkan akal sehat ada di sana. Kalau Anda menyaksikan William dan kawan-kawannya dari PSI bicara, Anda akan dengan bahagia menyadari betapa pintar, cerdas, dan berintegritasnya anak-anak muda Indonesia. Tapi ketika Anda mengalihkan perhatian pada kubu Anies, kita akan membayangkan sebuah Indonesia yang terbelakang kalau mereka berkuasa. Di kubu Anies tidak ada akal sehat. Padahal tanpa akal sehat, bagaimana Indonesia akan selamat?